الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa an Muawiyah dan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sayyidina Muawiyah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa yurid yang menginginkan Allah bihi kepadanya khairan kebaikan apa saja yafaqihu maka Allah akan memahamkan dia fiddini di dalam urusan agama muttafaqun alaih. Jadi kefahaman ini minta pada Allah supaya dikasih kefahaman. Maka doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas itu ya doa kefahaman. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. An Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada hasad yang baik, tidak ada hasad yang baik, kepinginan yang baik yang menguntungkan illa fi sanataini kecuali di dalam dua perkara. Rajulun yaitu seorang laki-laki ata'ahu yang memberi laki-laki itu Allah malan harta, fasallatahu maka Allah telah menguasakan dia ala halakatihi untuk menghabiskan harta itu fil haqqi di dalam kebenaran, mengikuti yaitu arahan Allah, menginfakkan hartanya untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa rajulun dan seorang laki-laki atahu Allahu yang Allah kasih dia al hikmata hikmah yaitu ilmu. Ilmu dikatakan hikmah karena itu mendatangkan hikmah. Fahuwa maka dia yakdi memutusi biha dengan hikmah, wa yu'allimuha dan dia mengajarkan hikmah, muttafaqun alaih. Kalau dia itu qadhi maka dia memutusi dengan hikmahnya tadi atau ilmunya. Kalau dia itu mufti maka dia berfatwa dengan hikmahnya dia atau menasihati orang. Wal muradu dan yang dikehendaki bil hasad dengan hasad al ghibtah itu adalah ghibtah, wa huwa dan ghibtah itu adalah ayatamanna yaitu kepinginnya seseorang ayatamanna seseorang menginginkan mislahu seperti dia orang yang dipingini. Jadi keinginan yang mendatangkan keuntungan besar itu adalah pengen menjadi seseorang, pengen seperti orang yang oleh Allah dikasih harta, kemudian dia habiskan harta itu untuk taqarrub kepada Allah, atau pengen dikasih ilmu oleh Allah seperti orang itu pengen seperti orang yang orang itu dikasih ilmu oleh Allah, kemudian dia memutusi dengan ilmu itu, berfatwa dengan ilmu itu, dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Orang lain itu lo pengen. Kalau kamu pengen itu, pengenlah di dua perkara ini. Kalau kamu melihat orang yang punya harta dan hartanya ini gak bisa dibuat untuk taqarrub kepada Allah, mungkin untuk membekali orang yang berjuang, pamannya seperti itu, membuat madrasah, membuat masjid, membuat macam-macam kebaikan ya toh, untuk fakir miskin, untuk para armalah, atau untuk untuk membantu orang Islam lah intinya itu. Maka kemudian kamu pengen, ya Allah, kalau engkau kasih aku harta, maka jadikanlah aku seperti dia ini, yaitu bisa menginfakkan harta untuk bisa tambah mendekatkan diri kepada engkau. Kalau melihat orang yang alim,
terus kemudian dia itu apa-apa amalannya juga mengamalkan ilmunya, dan dia menasihati orang itu dengan ilmunya itu tadi, dan dia juga mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maka ya Allah, kasihlah saya ilmu seperti Engkau telah kasih dia ini ilmu, yang mana dia telah jadikan ilmu ini sebagai pegangan hidupnya, amalan hidupnya, dan dia memutusi orang dengan ilmunya, dan dia mengajarkan ilmu kepada orang lain. Itu bagus tuh. Ya, kepinginan yang baik namanya. Nabi Musa, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Musa, qala, bersabda an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah ma ba'asani Allah, perumpamaan masalah ma ba'asani, perumpamaannya pengutusanku. Masalah ma, perumpamannya perkara ba'asani yang ngutus aku Allah bihi dengan perkara itu, minal huda, daripada petunjuk, wala ilmi, dan ilmu. Kamasali ghayathin, adalah perumpamaannya adalah seperti hujan. Asoba, hujan itu mengenai ardon, bumi. Maka ada minha, dari bumi itu, ta'ibatun, petak, thayyibatun, yang bagus, qabilat, yang menerima, al-ma'abu, air, fa'ambatat, maka air itu menukulkan, al-kalla, pangonan, tumbuhan yang dimakan oleh hewan-hewan, wal usba, dan rerumputan hijau, al-kathira, yang banyak. Wakana, dan adalah minha, dari bumi itu, jadi ta'ifah tadi sepetak bumi tadi, ajadibu, ledokan-ledokan bumi yang ledok itu, amsak, yang di situ itu menahan air, sehingga airnya jadi kayak seperti danau-danau kecil gitu loh, yang menahan air sehingga air tertampung di situ, jadi seperti belumbang begitu. Apa bahasa Indonesianya? Yang nampung air itu. Waduk terlalu besar, kecil aja, yang kecil-kecil itu. Ya, genangan air itu, tapi genangannya besar, besar lagi. Kalau genangan itu kan kecil itu. Ini yang satu bahasa yang susah dicari di bahasa Melayu ini. Ya, cari orang Melayu tahu nggak coba ini? Minha, dari bumi, dari ta'ifah, dari sepetak bumi tadi, ajadibu, ada satu ledokan tanah, yang tanah ini akan menampung air, dan air itu akan tertampung di situ nanti. Amsakat, yang dia itu menahan alma, air, di tempat itu akan menampung air, dan air tidak meresap ke bawah tempat itu. Wanafa'a, maka Allah memberi manfaat, maka Allah memberi manfaat biha, dengan ajadib tadi, ledokan-ledokan tadi, memberi manfaat an-nasa, kepada manusia. Fasyaribu, maka mereka minum, minha, dari ajadib, dari ledokan-ledokan yang menampung air tadi. Wasaqau, dan mereka memberi minum ternaknya. Wazara'u, dan mereka bercocok tanam, membuat satu, di tanah itu ada sebagian ledokan-ledokan, orang-orang minum situ, hewan-hewan bisa minum di situ, kemudian dari air itu bisa diambil untuk bercocok tanam. Wa asabah, dan hujan itu mengenai ta'ifatan, satu petak tanah yang lain, minha, dari bumi, ukhra, yang lain, innama hiya, hanyalah tanah itu, ki'anun, tanah yang tandus, la tumsiku, tidak dapat menahan ma'an, air,
wala tumbitu dan tidak dapat menukulkan kalaan pangonan tetumbuhan yang dimakan sama hewan. Pada ketika maka itu masaluman berumpamanya orang fakuha yang faham fi dinillah di dalam agama Allah wa nafa'ahu dan telah memberi manfaat wa nafa'ahu dan telah manfaati dia ma perkara fa'asani Allah bihi yang Allah mengutus aku untuk menyampaikan perkara itu, yaitu agama ini. Fa'alima maka dia mengajar, fa'alima maka dia mengetahui, wa'allama dan mengajarkan, wa masalul manusia dan perumpamanya orang lam yarfa yang dia ini tidak mengangkat wajahnya, mengangkat kepalanya, bidzalika dengan apa yang Allah telah dikirim, Allah telah mengirim aku untuk menyampaikan perkara itu, yaitu agama. Roksan kepala, maksudnya tidak mengindahkan sama sekali. Walam yakbal dan dia tidak menerima hudallah petunjuk Allah. Alladzi ursiltu bihi yang aku diutus untuk membawa petunjuk itu, muttafaqun alaih. Ini perumpamaannya Nabi dengan umatnya ini. Jadi Nabi memberi perumpamaan dengan apa yang dibawa Nabi ini adalah seperti petunjuk dan ilmu. Di perumpamaan seperti air hujan, disebarkan begitu saja, biur begitu saja. Tunjuk, sampaikan. Nabi terus nyampaikan. Paham tak? Jadi kayak hujan itu nyampaikan air begitu saja. Dia tinggal yang buminya saja ini. Buminya itu mau ngambil manfaat apa enggak, itu saja. Maka Nabi itu sampaikan lagi. Di Mekah sampaikan, Madinah sampaikan, luar Mekah, luar Madinah sampaikan, luar Jazirah Arab sampaikan, terus sampaikan semua agama ini, ilmu dan petunjuk disampaikan kemana-mana. Maka beliau memberi gambaran bahwa ini saya ini apa yang saya sampaikan kepada umat ini daripada petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan. Hujan itu mana-mana dihujani begitu saja. Adapun yang bisa mengambil manfaat dari hujan itu hanyalah tanah-tanah tertentu, tidak semua tanah. Kalau tanah itu tanahnya ini subur, maka begitu datang hujan tumbuhkan apa? Tumbuhkan rerumputan yang hijau, hewan-hewan bisa makan, bayam juga tukul, manusia juga makan, macam-macam tumbuhan tukul, semua kebaikan-kebaikan muncul dari datangnya hujan kalau itu tanahnya subur. Dan juga kalau di situ itu ada tanah, kemudian di situ itu pula di tanah yang subur itu pula itu ada jumblangan begitu. Begitu datang air, maka langsung air itu ditampung di situ itu, sehingga walaupun tidak waktu hujan pun itu masih bisa diambil lagi, ya. Bisa diambil lagi, dimanfaatkan, diminum orang, diminum hewan, dibuat untuk ngairi sawah lagi. Masya Allah. Ini perumpamaannya orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala isti'dad, kemampuan untuk menyerap ilmu agama. Begitu. Ilmu agama kayak hujan. Maka ada orang begitu diajari agama itu benar-benar tawajuh, diserap betul, sehingga keluar dari ilmu agama itu manfaat-manfaat yang begitu banyak sekali dari dia ini. Bukan hanya dia memberi manfaat kepada orang lain, tapi dia juga akan membentuk orang lain menjadi bermanfaat pula. Seperti tadi, yaitu ada jumblangan-jumblangan tadi, ya. Yang di situ ledokan-ledokan itu tadi yang menampung air, maka orang semua ngambil manfaat itu. Kalau dia diambil, kemudian dibuat sawah, sawahnya juga akhirnya jadi memberi manfaat kepada orang lain lagi. Itu terus menerus seperti itu. Ini kalau orang itu orang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menerima ilmu dan faham ilmu, dikasih kefahaman oleh Allah. Adapun perumpamanya orang yang tidak dikasih kepahaman oleh Allah dalam menerima ilmu agama ini diumpamakan oleh Nabi seperti tanah, tandus, gersang, padang pasir itu. Hujan, begitu datang hujan, resep ke bawah, sudah kering lagi, sudah habis.
nggak tumbuh sama sekali tumbuh-tumbuhan di situ itu, nggak numbuhkan apa-apa. Ini perumpamaan ketika orang diajari ilmu agama, maka dia ini hanyalah mengangkat kepala saja nggak mau, memperhatikan saja nggak mau, istakdiri seperti itu. Maka dia ini umpamanya seperti tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ilmu agama. Nah, urusan memanfaatkan ilmu agama ini juga berbeda-beda setiap manusia, seperti berbeda-bedanya yaitu tanah itu di dalam memanfaatkan hujan. Maka Nabi menggambarkan beliau itu, ilmu beliau ini seperti hujan. Coba kalau orang ini pinter ya, maka dari air hujan itu tertampung mesti waduk yang begitu besar, dari waduk yang besar itu bisa dibuat pembangkit listrik, dari listrik itu akhirnya bisa dibuat yaitu penerangan di seluruh kota ya. Dari wujudnya penerangan itu akhirnya tumbuh madrasah-madrasah, dari madrasah-madrasah dapat orang yang alim-alim lagi, mau macam-macam sampai tidak terhingga. Begitu banyak kemanfaatan. Demikian juga dari ilmu agama ini, kalau orang itu pintar betul memanfaatkan ilmu agama, maka dari ilmu agama tumbuh orang-orang yang hebat, dari wali-wali Allah, orang-orang yang makbul doanya, orang-orang yang muqarrab kepada Allah, ada jadi raja-raja Islam, orang-orang yang adil, akhlak yang baik, adab yang baik, masa tidak terhingga pula. Wujudlah kebaikan-kebaikan pada diri manusia, wujud kebaikan-kebaikan pula pada seluruh, yaitu di sekitar manusia. Di sekitar manusia pun juga mendapatkan kebaikannya ini. Kalau orang itu akhlaknya baik semuanya, maka nggak ada kucing yang terzolimi, tidak ada hewan-hewan yang terzolimi. Kalau orang itu akhlaknya buruk, ya itu apa-apa kucing, apa ayam, apa sekitarnya ditembaki begitu saja, karena nggak ada agama, dibuat mainan ya. Nah, akhlaknya buruk, apalagi manusia pun juga kadang-kadang dibuat main, dilempari batu, gimana? Enggak ada akhlak. Tapi dengan wujudnya akhlak, sekitar itu jadi baik semuanya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.